Para pecinta cerita digital, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM, baru saja membuka kotak Pandora industri air minum dalam kemasan, AMDK. Sidak mendadak pada 21 Oktober 2025 mengungkap fakta bahwa air yang selama ini kita minum dari botol aqua ternyata bukan sepenuhnya berasal dari mata air pegunungan seperti yang selama ini diiklankan. Apakah ini kebohongan besar? KDM menemukan bahwa sumber utama air untuk produksi aqua justru berasal dari pengeboran air tanah dalam, mencapai kedalaman lebih dari 100 meter. Bayangkan, air yang kita kira alami dan segar dari pegunungan ternyata disedot dari perut bumi. Data internal Danone Aqua menunjukkan penggunaan air tanah yang fantastis, 15,779 megaliter sepanjang 2023. Untuk memperjelas, jumlah ini setara dengan mengisi sekitar 60-300 kolam renang ukuran Olimpiade. Apakah ini praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Contoh konkret, kasus di Sukabumi. Warga desa Cibodas, Sukabumi, mengeluhkan sumur mereka mengering sejak pabrik aqua beroperasi di wilayah tersebut. Mereka harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih, sementara perusahaan terus mengeksploitasi air tanah. Penurunan muka air tanah di Pasuruan. Di Pasuruan, Jawa Timur, penurunan muka air tanah mencapai 2 meter dalam setahun terakhir. Sawah-sawah petani mengalami kekeringan, dan mereka kesulitan untuk bercocok tanam. Meskipun Danone Aqua mengklaim telah melakukan berbagai upaya konservasi, seperti penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan, banyak pihak meragukan efektivitasnya. Para ahli lingkungan berpendapat bahwa jumlah air yang diambil jauh lebih besar daripada yang dapat dikembalikan ke dalam tanah. KDM dengan nada prihatin menyatakan, air adalah hak kita semua. Kita harus menjaga sumber air untuk generasi mendatang. Jangan sampai kita mewariskan bumi yang kering kerontangan kepada anak cucu kita. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pemerintah akan turun tangan? Apakah Danone Aqua akan mengubah kebijakan mereka? Dan hal yang paling penting, sebagai konsumen, apa yang bisa kita lakukan? KDM dengan nada satir mengatakan, ini bukan soal mencari kesalahan, tapi soal air adalah hak publik, bukan komoditas industri yang bisa dihisap seenaknya. Ia menyerukan transparansi dan pengelolaan air yang berkeadilan. Jangan sampai bumi kita ini retak karena kehausan. Jadi, masih percaya dengan iklan kesegaran alami dari pegunungan? Mungkin sebaiknya kita mulai bertanya, pegunungan yang mana? Jangan lewatkan perkembangan skandal ini. Bagikan pendapatmu dan mari kita kawal isu ini bersama-sama. Apakah Anda merasa tertipu? Tim AI dan penulis Roy Wijaya?